Oke, hello Yunis, we meet again. Kita ketemu lagi di sini. Halo. Hello, how are you? Pakai nanya lagi. Ya udah lanjut yuk, lanjutin aja. Oke, tinggal tiga kan? Iya, Oke, lanjutin dulu nanti habis itu kita bahas lagi yang lainnya. Oke? Miss, tapi ini Hmm, saya coba atur warna rednya, tapi di sini malah muncul abu-abu. yakin. Ya, Kenapa? nggak Kenapa tahu. kok jadi warna abu-abu? Itu yang bonus ya, additional tax ya. Hmm, iya, Yang apa tuh? Rednya, background color, RGB, background red, background strip color RGB 214 214 214. Bener padahal. Apa ya? Wait. Coba kamu lanjutin dulu deh. Lanjutin yang blue, green sama pink, orange. Lanjutin dulu semuanya. Nanti kalau sudah table border solid height-nya sekian, width-nya ini oke. Tapi yang bentar. Red. Oke, kamu lanjutin aja dulu. Background color RGB 214. Nah, oke. 214,214,214 titik koma. Udah, padahal bener. Coba dulu aja. Nanti keluarnya bagaimana. Oke? Yang merah ya, yang enggak ini. iya. Coba kamu cari warna merah di palet warna. Kayaknya red bukan 255, 255, 214, Oh, 214 deh. Bukan kan? iya, 25500. Mm-mm. Kalau itu tuh kayaknya Gray. grey. Nah, benar Dah. tuh. Centang. Tes. Nah, coba warnanya itu. Coba kamu ini aja. 214, 214, 214 coba kodenya. Nah kan? Dia emang agak ngeselin sih kadang ya. Ya kan sesuai dengan ini. Karena ini ya, dia kan cek by system ya. Jadi kalau cek by system, ya udah ikutin yang ada di situ aja deh. Meskipun antara picture sama ininya beda-beda.
Nanti aku komplain, aku bantu ini. Satu lagi, hanya di CSS-nya. Seru kan belajar front end? Belajar gemes-gemes sendiri gitu. Ntar habis ini kita belajar kontainer. Yang M1L3-mu ada yang, oh iya kemarin yang error itu ya. M2L1 kurang satu, bener Iya. kan? Oke. Sejauh ini, adakah yang masih kamu bingung nggak? Miss ini Em, errornya kenapa? saya nggak tahu. Ini errornya kenapa? Hmm. Disuruh benerin error tapi masih tetap error. Errornya Hmm. kenapa? Hmm. 248, 248, 255. Ini udah bold P, font style, italic, 700, 700 first LI. Udah bener. Coba kamu centang masih belum? Belum. Ayo, ini kamu kurang titik koma atau kurang apa nih? Background color RGB 248 255 titik koma. Aku tidak kelihatan. Bentar. Main header font size. Bentar, panahmu kamu pinggirin. Oke, font size 30 pixel. Font. Aku ketemu. Coba. Ada yang salah. Ada yang salah. Itu tidak ada ininya harusnya.
Bukan. Di baris ketujuh. Oke, balik ke profile. Oke. Is there any question or no? Tapi so far kamu progresnya bagus sih. So far ya. Good job udah. Kayak you mau buat coding sendiri. Kayaknya aman-aman aja. Kenapa, Miss? Enggak. Kayak ada something yang gerak-gerak. Kayak ada something yang gerak-gerak ternyata cicak. Aku tuh paling takut sama cicak tuh. Oh. Kayak gembel gitu loh, paham gak sih? Itu paling I don't like it. Jadi kayak parno sendiri gitu loh. Kadang kalau misalkan aku mau tidur dan masih ada cicak di kamarku tuh aku nggak bisa tidur. Jadi aku harus usir dia sampai dia keluar. Karena apa ya? Kalau di kosan ya, kalau di rumah udah amat aku. Karena lebar ya. Kalau di kosan kan nggak selebar di rumah. Oke, now kita ke kontainer. Bukan kontainer yang di truk atau kontainer buat penyimpanan barang, tapi ini kontainer di HTML. Oke, grouping of the elements. Jadi dia hampir sama kayak div. Maksudnya, hi, I've got the new order. We need to make up a product card for an online store. I'm ready to give it to you, but first you need to learn some new things. Okay, let's think about what the product card of any online store consists of. Apa nih? Mau berpikir apa nih? Kamu mau buat apa nih? Toko bunga lagi. Yang Mau lain. yang lain mau makanan atau kafe? Kafe boleh. Hmm. Kafe boleh. Mau kalau kafe berarti nanti kan ada menu-menunya, makanan-makanan. Boleh itu bagus. Kalau baju kan nanti terlalu random ya. Kalau ininya, tapi kalau makanan, oke lah. Nanti kamu boleh masukin spaghetti carbonara sambil ngebayangin. Boleh masukin apa lagi burger, masukin pasta, mushroom, creamy mushroom, sup. Ah, banyak lah pokoknya. Okay, and then the contents of the rules. Use micro USB, 399 coins and buy. Jadi kalau kamu memikirkan contohnya ya ini, contoh kontennya adalah menjual USB. Oke, jadi ada image, ada name, ada price, ada buy. Ini banyak yang digunakan di kafe-kafe yang sekarang, yang biasanya menunya langsung di meja, pakai QR code. Jadi kan kita bisa langsung pesen di meja kan menggunakan link itu. Jadi kamu bisa langsung bayar di situ, kamu tidak perlu perlu ke kasir lagi, langsung bayar payment di situ. Kamu bisa menggunakan itu. Oke, ada USB, ada micro USB contohnya. Berarti ada image, name, price, and button. And then grouping of the create the product card, you need to group all these elements together. Jadi jadikan satu. Jadi ketika nanti di move atau misalkan di website, di mobile, di tab, itu dia langsung satu grup. Nah, and then what tag have you already used to group buttons for the feedback? Menggunakan div. Oke, masih ingat div fungsinya? Jadi div tag itu adalah untuk mengeset. Dia dinamakan dengan container atau satu paket seperti yang aku bilang kemarin. Jadi itu untuk mengelompokkan satu paket nih, satu paket ini, satu paket ini, satu paket ini, satu paket ini. Enaknya gini, satu div itu satu menu.
Ya, kalau makanan misalkan, misalkan sup. Oke, satu menu ini satu div. Oke. And then the previously we place the div tag and all the elements in it only in the center of the web page. The product card not arranged in this way, and the elements inside them also have different positions. And then, how then do we make up the product card? Now, to handle the order, you need to learn more about the types of the containers in HTML and learn the new CSS property. Okay, let's do. Jadi seperti ini. Jadi dia bisa diklik klik 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 klik. Oke. And then make up the product card for the basil. Learn how to change the appearance of the element in the interact with it. And then selector and class. Nah, what is CSS? Lagi again, apa yang dimaksud dengan CSS? Bosen kayaknya ya kamu. Ditanyain mulu apa sih CSS? Sudah inilah pokoknya. Thread. Dah, paham lah. Kamu, aku yakin kamu sudah paham karena kita sudah belajar CSS itu dari beberapa waktu yang lalu. Oke, and then ini selektor, masih ingat kan? And then what types of selector do you know? Ada selector by tag, selector by attribute, selector by universal selector. Kalau universal selector pakai apa? Bintang. Bintang, oke. Terus kalau tag, tag pakai apa? Pakai inti apa? Kurung kerawal. Pakai kurung Bawang. kurawal. Oke, terus kalau selector by class, Hmm, oke. And then what is the class? Pakai ini titik. Class name. Namanya apa? Misalkan kamu mau kasih spaghetti. Misalkan ya. Selektor kelasnya. Misalkan kamu mau tulis biar gampang. Kalau aku ya biasanya ya. Biar gampang misalkan aku namain aku membuat website makanan. Ya udah aku kasih dia misalnya spaghetti dalam kurung. Kan nggak masalah kan? Itu hanya nama. Jadi kalau misalkan kita mau panggil ya udah spaghetti panggil. Nanti apa munculnya. Dat gitu. Oke? Jadi apa fungsinya? Kak, cari nama yang sekiranya mempermudah kamu untuk mengingatnya. Karena nanti kan kita codingan banyak ya, nggak hanya bahkan bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa ini codingan gitu. Jadi untuk mempermudah, kita namain yang kita mudah gampang inget aja gitu. Oke, and then what is identifier? Identifier itu yang pagar. Pagar itu adalah untuk identifier untuk mengidentifikasinya. Oke, paham? An identifier, an identifier is tools for the assigning a unique style to the HTML. Okay, elements. It should appear only once in the HTML document. Okay, and then, eh, what does the priority of selector look like? Jadi misalkan ini selector by identifier, dia menggunakan ini dia masuk ke high priority. Kalau tag tadi udah kayaknya ya. Kalau tag itu pakai lowest, jadi kalau yang titik itu pakai yang medium. Oke? And then the div and span. Nah, ini baru nih, ada span, ada span container. Nah, let's think, let's think it over. What does the word container mean? Apa yang dimaksud dengan container? Okay, container in a general sense, a container is replace the storing of storing some things by using contains in HTML. We can group several HTML elements and apply the several style of them.
And then types of the container in HTML ada dua, ada block sama embed. Kita analisis dulu. These differ how to apply the correctly. Okay, and then ini adalah the block element that the cubes of the entire available with starts a new line. We can change the width of the such element. Such element to include tag ini semuanya dan lain-lainnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika block elementsnya dia seperti ini di HTML, maka dia langsung nih H1 border bla 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 dot black. Lalu paragrafnya bagaimana begitu. Oke? And then the resultnya ini. Jadi dari ini ada border dot black. Terus habis itu border one pixel dot black, maka dia munculnya seperti ini. Nah, H1 tag with default width 100%. Jadi kalau full itu 100%, tapi kalau dia cuma setengah itu 50%. Jadi di bagian sininya. Bagian nah, di sininya. Diaturnya di CSS-nya. Begitu. Is there any question sampai sini? No. Oke. And then ini untuk div class CSS menggunakan div. Jadi dalam CSS itu tetap ada div. Jadi kalau div di sini berarti dia akan mengatur seluruh div. Oke? Terus terus kalau misalkan membedakan bagaimana, ya membedakannya tetap menggunakan selector itu. Begitu. Dan di vlog with this 50%. Berarti 50%-nya itu segini. Begitu ya. And then embed element in HTML. An embed element is an element that the parts of the line and occupies exactly the space that necessary to display the content. Ini untuk elemen include-nya. Begitu ya saudara-saudara ya. Oke Yunis ya. The elements include the following text. Jadi ada A, image, cd, TH, button, and lainnya. Jadi kalau misalkan kelas itu tadi pakai P, blok elemennya. Blok elemen HTML-nya dia pakai P, H1, H6, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan container pakai embed, itu menggunakan A, image, td, th, button, and so on. Oke, new tag. Nah, ini untuk buttonnya. Push me. Button push. Okay, you may have noticed a new button tag on the previous slide. As the name suggests, this tag the responsible for displaying the button. Ada push. Nah, ini useful resource. Many tag. Jadi kamu bisa selected, bisa pakai W3 atau developer Mozilla. Ini boleh digunakan. Contohnya untuk existing. Nah, ini kamu bisa menggunakan ini. Di sini ada banyak. Terus ada juga yang developer Mozilla. Nah, di sini ada banyak untuk footer, header, H1, main, navigation, section, search, block code, DD, dan sebagainya. Oke, and then ini embed element in HTML. Jadi body seperti ini. A, dia akan mengatur yang ada di sini. A, bordernya one pixel, dot black. Ini button berarti dia akan mengatur yang ada di dalam button. Oke? Dan ini hasilnya. Kalau link berarti dia dapat diklik, kalau button juga dapat diklik. Tapi bedanya kalau button dia diklik by buttonnya, kalau href itu menggunakan by linknya. Oke? And then ini the span. Nah, di sini ada span. The embed container are create
Using the span text, we can enclose part of the text into span and apply. Jadi fungsinya span di sini untuk menggrupkan. Span group berarti di sini akan mengatur yang ada di situ di dalam grupnya. Oke, paham sampai sini atau bingung untuk yang span? Paham? Good. And then ini kok jadi kecil ya layar saya ya. Tadi gede kok jadi kecil sekarang. Oke, and then ini untuk oke, ini untuk yang span contohnya. Jadi dia nanti akan munculnya grup. Dia warnanya berbeda, span tag element. Oke, and then important role. There can be a number of element container span inside the block container Steve, but you not put the block container inside the embedded one. Jadi tidak boleh ya. Okay, and then layout analysis, we have sorted out the types of element and container in HTML, and now we can move into the analysis the client's layout. Oke, sekarang dia akan membuat listing about what text used here. Dia akan membuat sebuah toko yang mana toko kalau diperhatikan itu kayaknya toko dari alat-alat musik ya. Ada earphone, ada headphone. Nah, ini untuk div tag-nya ada image, ada paragraf, ada H3 sama ada button. Oke. Nah, sekarang kita let's consist it. Okay, let's consider layout. Let's take a close look at the lower part of the card. The P tag is responsible for specifying the price and the product, but now you know that paragraph is a block element and occupies the entire available width. What do you think? And will the possible then the make up the card according the sample? Nah, ini untuk CSS-nya. There is a special CSS property that can help us turn the block element into the embed element and the vice versa. Nah, ini the display property-nya. With the display property, ini ada inline. Jadi di dalam display inline berarti di situ. Paragraph, tag, in the element. Oke. And then ini untuk block value. Display block berarti dia akan di block. Kalau ini untuk inline itu cuma ya di situlah kalau bloknya di situ. And then display inline block berarti inline sama bloknya. Lalu pinggirannya adalah dot black. Begitu. Oke, great. Now you ready to process with the making up the card. Nah, sekarang silahkan dikerjakan di platform. Oke, silahkan share screen. Lumayan ya, aku tadi menjelaskan 50 lebih PPT yang barusan. Oke, next. Silahkan kamu share screen. Is there any question? Ada yang ditanyakan? Yunis, izin ke toilet dulu ya.
Aman? Oke. Apakah ada kesulitan? 16. Oke. Kenapa, Yunis?
Langsung aja Yunis. Oke, Miss. Kenapa? Ada yang menyerah? Ada yang menyerah? Belum. Oke.
Ini yang pertama ya. Satu, Ya, Miss. satu kan. Iya. Yang ke satu, keempat, student only need to change the HTML file. Berarti di HTML-nya. Di file HTML-nya, image-nya itu diubah ke kelas. Berarti image class, div class, product item, and then image class. Langsung aja div class sama dengan product item. Buat div classnya dulu. Ingat ya, itu bukan image class loh, ya. Bukan image source code loh ya kalau pakai kelas ya. Berarti class, image class di situ. Bukan. Image source code, image src itu diganti image class. Kenapa? Karena kita menggunakan class. Oke? Karena kita menggunakan class, jadi image-nya menggunakan image class. And then H3 class product title wireless oke. And then div class oke. And then paragraph class P class. Ahref Ahref class. Aduh udah ngantuk kayaknya. Udah ngantuk nih Yunis nih. Kayaknya udah ngantuk. Besok libur kan? Kamu bisa tidur jam berapa sih? Malam sih, Miss. Jam berapa? 12-an. Sama sih. Tapi aku akhir-akhir ini jam 11 jam Hmm. udah capek. Hmm. Oke, terus bisa? Oke, good. Next. Tapi picture-nya belum muncul tuh. Tapi bisa kok. Oke, udah. Ini loh jawabannya ada di sini sebenarnya. HTML mana? Nah, oke, nomor 5. Nomor 5 itu yang diubah di CSS-nya. Nah, produk item keterangannya apa? Itu kan ada tuh.
Produk item, keterangannya apa? The product image class apa? Oke? Sini kenapa salah? Oke, kita cek satu persatu. Mulai produk item. Produk item, bentar, aku gedein punyamu dulu. Agak di zoom dong, aku nggak kelihatan. Bisa nggak di zoom? Zoom dikit. Oke, produk item. Mohon maaf ya, ini matanya udah mata capek ya. Jadi agak di zoom dikit. Oke, produk item. Bener, widthnya 300 pixel. Oke, border bottomnya 2 pixel solid. Oke, and then backgroundnya white. Bordernya 2 pixel solid. Ini oke bener. Border radius sekian. Oke, produk image-nya. Display block. Width-nya 70%. Oke, produk title. Font size 18 pixel. Font width-nya 600. And then product list 230 pixel. Price-nya display inline. Button display inline block. Udah bener. Dia tidak mau. Yang mana yang tidak mau? Nah, aku cek lagi.
Product item with 300 pixel. Border bottom. Coba kamu run dulu. Kamu run outputnya gimana? Centang bisa nggak? Nggak bisa. HTML. Di HTML-nya. Di HTML-nya. The ID and class attribute values must be lowercase and split by dash. Mana nih yang perlu di split nih? Bentar. Tunggu. Wait. Aku mau mencoba dulu. Aku coba dulu ya. Kamu nggak bisa lanjut ya itu. Itu yang nomor 5. Aku mencoba dulu. Oh, harusnya bisa. Sebentar. Wait. Berarti ada yang error. Oke, bentar. Produk item. Coba di CSS-nya aja. Hanya CSS-nya. Tidak mengubah HTML. Produk strip item. Width 300 pixel. Width 300 pixel. Border bottom. Titik 2. 2 pixel solid. Ini benar. Coba kamu copy inimu dulu deh ke aku. Border 2 pixel solid B1FA. Border radius 5 pixel. Product image display block width 70%. Product title. Hmm, bentar, udah kamu kirim? Udah, Miss. Oke, aku coba di tempatku dulu ya, codinganmu. Apakah tadi kamu ada yang kamu otak-atik di bagian HTML-nya? Enggak. Benar. Benar. Ini bisa pakai punyamu. Coba keempat dulu, baru ini lagi. Kelimanya refresh, coba. Lima, langsung 5. Yakin tidak mengotak-atik HTML salah satu. Coba CSS, kamu run. Ini coba ya, aku pakai punyamu. Aku share, coba kamu stop share. Aku share dokumen. Share seluruhan ya. Ini aku mencoba. Kelihatan nggak? Ini nomor 5. Oke ya. Aku akan mengcopy dari you punya. Wait, mana nih? Dari you punya. Panjang kali. Oke, aku copy paste dari sini. Ya, dari sini aku copy paste punyamu ya. Terus ke sini, ke CSS, aku blok, paste. Aku run, bisa, bisa. It's work, Yunis. Coba, aku kok curiganya di sini.
Ini aku kirim ke kamu. Coba kamu HTML-nya kamu ini, kamu copy paste. Takutnya ada yang ini. Coba you ini share screen. Kamu share screen coba. Karena punyamu di copy ke aku, dia bekerja. Berarti errornya ada di. Nah itu working. Itu working tuh. Kerja tuh dia. Berarti tadi ada yang nggak sengaja kamu hapus. Kehapus mungkin ya. Nggak sengaja. Mungkin. Maybe. Oke, udah capek belum? Capek. Udah? Yang nomor 2 dikerjakan ya. Oke. Mau sekarang atau sendiri? Sendiri aja, Miss. Oke, kalau gitu. Hari ini belajar apa? Div class Hmm. inline Hmm. um Span. ya span terus block value Hmm. button embedded element sama block element. Oke. Oke. Lumayan lengkap ya catatan kamu. Lengkap sekali. Oke. Good job untuk hari ini. Miss bangga sama kamu. Kamu bisa menyelesaikan website dan so far kamu bisa menyelesaikan codinganmu sendiri dengan bagus. Oke, good job untuk hari ini dan seterusnya tetap semangat. Semoga ujiannya lancar, dimudahkan dalam segala hal dan Amin. terwujud untuk kuliah ke Taiwan. Amin. Oke? Oke, tetap semangat Yunis. Thank you for today. Bye Thank you, bye. Miss. Bye bye. Hai. Bye. Bye bye.